Saya langsung pimpin dalam doa. Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Benar Bapa di surga, kami rindu menyenangkan hati-Mu ya Bapa, oleh karena kasih setiamu Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Nyata pada pagi hari ini Tuhan, kembali lagi kami merasakan kebaikan Tuhan, dan Engkau membangunkan kami Tuhan dengan kesehatan yang baik, dan semuanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Saatnya Tuhan kami menyambut kebenaran firman Tuhan yang terus meneguhkan hati kami, memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut dengan hati yang bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, baik, kita akan kembali lagi ya merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih semuanya yang sudah hadir, baik melalui live streaming maupun melalui Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas semangat yang terjaga, sangat kami hargai semuanya. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Mari kembali kita membuka Alkitab kita dari Galatia pasalnya yang pertama. Ya, Galatia pasal pertama. Saya akan mengajak kita untuk melihat di ayatnya yang ke-7 setelah ya 1-2 kali kita sudah membahas ayatnya yang ke-6. Sekarang kita maju ke ayatnya yang ke-7 ya. Galatia pasal 1. Puji Tuhan. Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-7 ya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan saya bacakan untuk kita. Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan ya firman Tuhan ini. Saya baca ayat 6 dan ayatnya yang ke-7 saja dulu ya. Galatia pasal 1. Ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Yesus yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Sekali lagi ayatnya, sekali lagi saya baca lagi ayat 6 sampai 7, 2 ayat saja dulu. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, dari Yesus Kristus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara, di ayat 7 dikatakan tadi, ada orang-orang yang mengacaukan jemaat, ya, jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya ya seorang gembala atau seorang pengajar hamba Tuhan seperti Rasul Paulus ini, saudara-saudaraku, ya dia harus tahu ya melindungi jemaat dari orang-orang yang menyebabkan perpecahan, ya, melindungi jemaat dari orang-orang yang mengganggu kesatuan iman dari jemaat itu, ya. Dan Paulus tahu siapa mereka, ya. Jadi dia bukan tidak tahu mereka. Kalau tidak tahu, bagaimana dia mencegahnya, begitu ya? Bagaimana dia melindungi jemaat kalau dia tidak tahu
siapa mereka yang dikatakan di sini mengacaukan jemaat Tuhan. Dan dari dulu memang sudah seperti itu rupanya ya, Bapak Ibu Saudara. Ada saja orang-orang yang hatinya tidak lurus dan tidak setia kepada kebenaran, dan karena itu sering menyebabkan kerugian bagi jemaat Tuhan ya, dan merusak kesaksian daripada jemaat itu dan menyebabkan banyak hal yang mengganggu atau merugikan jemaat Tuhan. Sehingga Paulus mengatakan di sini ya, ada orang yang mengacaukan kamu dan yang maksud mereka bukanlah untuk membangun jemaat, tetapi untuk mengacaukan saja, membuat perpecahan di dalam jemaat ya. Jadi Paulus tahu mereka, siapa mereka, Bapak Ibu Saudara ya. Dia mengetahui ya, bukan tidak tahu, dia tahu dia ya. Dan kadang Paulus, Bapak Ibu Saudara, menyebut nama mereka secara pribadi ya, yang mengacaukan jemaat itu ya, yang bermaksud negatif atau yang bermaksud tidak baik kepada jemaat itu, yang sengaja untuk menyebabkan perpecahan di dalam jemaat itu Paulus kadang-kadang menyebut nama mereka ya, langsung menyebutkan nama mereka sehingga jemaat tidak ragu-ragu, atau jemaat itu, jemaat kudusnya Tuhan, bisa mengetahui secara gamblang ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu contoh mari kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ya. Kita lihat di Filipi pasal 3. Nah, ini luar biasanya teladan kita, yaitu Paulus ya. Dia secara lengkap mengajarkan kepada kita apa-apa saja yang menjadi perhatian buat kita di dalam menjaga agar motivasi kita di dalam mengikut Tuhan ini selalu di dalam kemurnian sesuai dengan firman-Nya. Mari kita lihat di Filipi pasal 3. Di sini Paulus menyebutkan dengan terus terang siapa mereka, misalnya orang-orang yang selalu membuat rencana yang tidak baik untuk mengganggu, merusak pemberitaan firman Tuhan ya di dalam jemaat-jemaat kudusnya Tuhan. Filipi pasal 3, saya membacakan dari ayat 1b ya, mulai dari ayat 1b, Filipi pasal 3. Sini dikatakan, menuliskan hal ini lagi kepadamu, kata Paulus, tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Ayat 2, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Nah, itu Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan ayat 3, karena kitalah orang-orang bersunat ya, secara rohani, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, jadi kita lihat di ayatnya yang kedua itu begitu keras sekali, terpaksa Paulus harus menyampaikan ya dengan apa mereka diumpamakan orang-orang yang mengacaukan jemaat itu. Disebutnya apa tadi? Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Nah, ini sudah pasti ini Paulus menunjukkan
ya kelompok orang-orang ini adalah orang-orang Yahudi pada saat itu ya, yang selalu memaksakan bahwa jemaat Tuhan ya tidak bisa hidup hanya dengan kasih karunia, kata mereka, tetapi juga mereka harus hidup di bawah hukum Taurat. Nah, itu mereka ini, sehingga Paulus menggambarkan mereka dikatakan seperti anjing-anjing begitu ya. Kelihatan kasar ya, tetapi tidak sebenarnya ya. Karena kalau kalau obat-obatan itu tidak diberi label ya, tidak diberi nama, maka orang akan bisa salah gunakan obat, padahal itu adalah racun gitu ya, kalau tidak ada tulisan ya. Ya, kalau ada tulisan racun begitu ya, nah berarti orang dengan cepat mengetahui bahwa itu tidak boleh diminum gitu ya. Nah, sama juga Paulus kalau sudah berbicara tentang pengajar-pengajar yang sesat, pengajar-pengajar yang bisa mengkelirukan iman jemaat. Nah, dia tidak segan-segan mengumpamakan mereka, disebut Paulus mereka adalah anjing-anjing begitu ya, supaya melindungi jemaat dari maksud-maksud jahat, karena memang itu nyata di sekeliling kita begitu ya. Itu nyata di sekeliling kita, jadi harus bisa kita tegas dengan orang-orang yang memang sudah menyimpang. Apalagi mereka ini bukan hanya mereka menganut pandangan yang sesat bagi diri mereka, tapi juga mengajarkan kepada orang lain. Nah, itu yang bahaya. Kalau hanya untuk diri mereka sendiri, ya barangkali itu pilihan mereka ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah juga mengajarkan kepada orang lain, maka bertambah banyaklah orang yang sesat. Dan makanya Paulus menyebut mereka disebut sebagai seperti anjing-anjing, karena anjing-anjing itu selalu berusaha untuk memakan daging ya, dagingnya, kemudian yang disisakan apa? Tulang-tulangnya begitu ya. Begitu. Jadi sama seperti itu juga pengajar-pengajar yang sesat, pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu ini akan menggerogoti ya, akan menggerogoti iman jemaat, hal-hal yang baik ya, akan digerogoti. Kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam jemaat itu akan rusak, dan mereka akan menyisakan hanya kekecewaan yang terjadi perpecahan ya. Jemaat akhirnya berantem satu dengan yang lain ya. Mereka selalu membuat rebutan ya, rebutan hal-hal yang duniawi dan menyebabkan jemaat terpecah-pecah ya, satu dengan yang lain saling membenci. Dan itulah pekerjaan mereka. Nah, itu Paulus itu dengan sangat tegas dia menyatakan hati-hatilah terhadap mereka, karena mereka disebutkan pekerja-pekerja yang jahat ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa. Jadi kita memang harus mengetahui ya siapa orang-orang yang menyebabkan perpecahan di dalam jemaat, sehingga kita harus bisa menjaga jarak dengan mereka. Bahkan Paulus bukan hanya menjaga jarak, tetapi menegaskan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang harus dijauhkan dan tidak boleh mereka dikasih kompromi. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu, sangat luar biasa. Satu lagi saya mau mengajak kita untuk melihat ya di dalam 1 Timotius 1. Nah, kalau tadi Paulus hanya menyebut sifat mereka ya, orang-orang yang disebut mengacaukan jemaat yang menyebabkan perpecahan itu. Ya, sekarang
Paulus kepada Timotius menyebutkan nama, ya, sebut nama dia. Ya, 1 Timotius 1, kita lihat di ayatnya yang ke-20, tapi saya baca dari ayat 18 ya. Ini adalah tugas yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, ya, supaya Timotius selalu waspada, selalu berhati-hati, berjaga-jaga terhadap, ya, godaan-godaan dari pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu, ya, supaya dia bisa juga melindungi jemaat, dan dengan demikian, ya, jemaat bisa tetap hidup dalam damai sejahtera. Ayat 18, 1 Timotius 1, mulai dari ayat 18, dikatakan situ, tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Paulus menyebut Timotius adalah anaknya, anak rohaninya. Maksudnya, ya, bukan anak biologis, bukan anak secara jasmani. Ya, Paulus menegaskan supaya Timotius ini siap untuk berjuang, memperjuangkan perjuangan iman yang baik, ya, dan dengan hati nurani yang murni, bukan dengan hati yang mendua atau hati yang dipengaruhi dengan maksud-maksud yang jahat seperti dilakukan oleh pengajar-pengajar palsu itu. Ayat 19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena kasih karunia Allah mengajar kita, mendidik kita untuk mempunyai hati yang murni, ya, motivasi yang murni, karena ingin memuliakan Tuhan saja, dan ingin menyampaikan kebenaran agar semua orang bisa mengenal kebenaran firman Tuhan. Dikatakan, tapi sebagian orang, dikatakan di situ, menolak hati nurani yang murni seperti itu. Ya, mereka akhirnya mempunyai satu keinginan yang berbeda dengan rencana Tuhan, dan mereka punya keinginan daging. Dikatakan mereka menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Nah, ini adalah berbicara tentang orang-orang percaya ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Ini orang-orang kudus ini, orang-orang beriman ini, bukan orang yang tidak percaya ini. Ya, ini adalah orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah menjadi pengikut Yesus, tapi mereka tidak mau setia, ya, di dalam kebenaran itu. Mereka akhirnya berontak, begitu ya, berontak. Dan mereka ingin kembali kepada jalan hidup yang lama, ya, karena motivasi mereka belum terlatih untuk terus bertumbuh di dalam kemurnian pengajaran sesuai dengan pengajaran kebenaran kasih karunia. Maka bisa kita lihat mereka, ya, di awal-awal mereka akan mempunyai semangat, tetapi sebenarnya masih tersembunyi di hati mereka keinginan daging yang menyebabkan kejatuhan mereka, ya. Dan di ayat 20 Paulus menyebutkan contoh nama, ya, orang yang menyimpang imannya pada akhirnya, ya. Dari jemaat itu ada yang menyimpang, dan akhirnya Paulus menyebut namanya. Ayat 20, diantaranya adalah Himeneus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, yang tadinya orang-orang ini adalah orang-orang yang percaya kepada kasih karunia Tuhan, tapi
mereka memberikan hati mereka kepada dunia dan mereka akhirnya tersesat, begitu ya. Orang-orang inilah yang disebut Paulus tadi, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat. Dan Paulus katakan, ya, dan kandaslah iman mereka. Akhirnya artinya mereka ini ya boleh disebut menjadi murtad, begitu ya. Jadi murtad mereka kembali lagi kepada kehidupan yang lama, ya, mereka menjadi batu sandungan. Ya, mereka menjadi batu sandungan dan mereka mendukakan Roh Kudus. Ya, mereka menyakiti hati Tuhan. Ya, dan banyak pengalaman dari bangsa Israel yang bisa kita ambil pelajaran dari mereka, bahwa mereka sering bersungut-sungut, gitu ya. Mereka sering bersungut-sungut kepada Tuhan karena keinginan mereka mungkin tidak terpenuhi begitu saja, sehingga mereka menyalahkan Tuhan dan mereka akhirnya meninggalkan persekutuan dan akhirnya mereka mencoba untuk menghibur diri mereka dan meyakinkan seolah-olah pikiran mereka yang jahat itu adalah sesuatu yang dapat dibanggakan, tapi itu sebenarnya adalah tipuan daripada kedagingan yang licik, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat contoh ketika bangsa Israel sesudah dibebaskan Tuhan dari perbudakan di tanah Mesir, ya, semuanya anak-anak, pemuda, ya, orang tua, semua tidak ada satupun yang tertinggal di Mesir. Tuhan bawa mereka semua, ya, Tuhan bawa mereka semua dilepaskan dari perbudakan itu, ya, semuanya. Dan di padang gurun ketika ujian perjalanan, ya, yang mereka harus jalani sesuai dengan panggilan Tuhan, mereka harus berjalan di padang gurun menuju tanah perjanjian. Disitulah, di saat-saat ujian itulah akan ketahuan siapa sebenarnya yang rindu untuk tetap setia kepada Tuhan dan siapa sebenarnya yang masih berpura-pura, begitu ya. Ya, sehingga kita lihat, ya, beberapa di antara orang Israel di padang gurun itu hanya kekurangan sedikit saja, misalnya, ya, kekurangan sedikit saja soal makanan dan minuman, mereka sudah langsung bersungut-sungut dan menyalahkan pemimpinnya, menyalahkan Musa, begitu ya. Dan sama saja mereka menyalahkan Tuhan. Kan bukan kemauan Musa mereka harus berjalan di padang gurun itu, tapi kemauan siapa? Kemauan Tuhan, kan rencana Tuhan mereka harus menjalani proses di mana mereka ya harus melalui padang gurun menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bukan kemauan Musa. Musa pun ikut menderita juga kan? Ya, tapi sebagian dari mereka mengatakan, menyalahkan Musa, menuduh Musa telah membuat hidup mereka sengsara. Hanya karena soal makanan dan minuman, tidak ada air katanya. Ya, walaupun Tuhan memelihara hidup mereka, tapi mereka, hati mereka yang jahat, ya, itu menjadi nyata. Siapa mereka? Aslinya baru keluar, gitu ya. Aslinya baru keluar setelah ujian-ujian yang ujian iman mereka itu diperhadapkan kepada kesulitan hanya masalah hal-hal jasmani, ya. Sehingga orang-orang Israel itu, sebagian dari mereka yang tidak mau setia kepada Tuhan mengatakan, lebih baik kami kembali ke Mesir, begitu ya. Kalau di Mesir kami bebas untuk menemukan makanan, minuman. Di sana ada sayur, ada daging, ada bermacam-macam makanan. Di padang gurun ini, ya, kata mereka, kita hanya makan manna, ya, yang diturunkan oleh Tuhan.
Ya, mereka bosan dengan makanan yang turun dari surga yang membuat mereka kuat berjalan di dalam perjalanan mereka di padang gurun. Ya, sama seperti itu juga sekarang ini. Di zaman sekarang ini banyak orang yang tidak bisa bertahan untuk membagi waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan, firman kebenaran. Mereka bosan, ya, mereka ingin supaya telinga mereka dipuaskan dan mereka tidak mau kebenaran. Dan sehingga banyak juga yang jatuh, ya, pengkhotbah-pengkhotbah akhirnya mereka meramu khotbah mereka untuk hanya sekedar menyenangkan hati pendengar supaya mereka tidak pergi ke tempat yang lain. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi itu namanya tipuan daripada iblis untuk menghancurkan satu persekutuan. Sebagai hamba Tuhan, seperti Rasul Paulus, kita harus tetap menyampaikan kebenaran. Amin. Ya, jadi soal pilihan itu, orang mau tetap setia kepada firman Tuhan atau tidak, itu masing-masing tanggung jawabnya. Nanti ada penghakiman. Orang-orang harus mempertanggungjawabkan dirinya kepada Tuhan. Dan ini adalah kesempatan untuk setiap orang memilih bagaimana cara dia untuk hidup dalam iman kepada Kristus. Amin ya Bapak Ibu ya Saudara. Jadi kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan apapun yang menjadi pilihan dari orang-orang tertentu yang merasa mereka mungkin lebih pintar, lebih hebat, ya, tapi semuanya itu akan diuji oleh waktu. Begitu ya, Pendeta Pardosi ya. Semuanya akan diuji oleh waktu. Walaupun berapi-api ya di awal, tapi kita lihat ke depan. Apakah nanti akhirnya jadi berasap-asap gitu ya. Bukan hanya berapi-api tapi berasap-asap. Ya, jadi tinggal hanya bekas-bekasnya aja gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak masalah. Karena apa? Tuhanlah yang menghakimi setiap orang. Amin. Tapi Paulus di sini kita lihat dengan jelas dia mengetahui mereka, siapa mereka, dan bahkan Paulus kadang-kadang menyebutkan nama-nama mereka. Supaya apa? Supaya ini mengkonfirmasi bahwa memang penyesatan itu, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya dari luar jemaat, tapi kadang-kadang dari dalam juga. Bisa juga muncul dari orang-orang yang tidak berpikiran sehat lagi. Tadi Paulus mengatakan yang hati nuraninya telah dirusak oleh keinginan-keinginan mereka yang tidak terpuaskan dan mereka memaksakan kehendak kepada sesama jemaat. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Karena mereka orang-orang yang ingin dipuja-puja seperti yang melayani yang mengacaukan jemaat Galatia itu kan. Paulus katakan sebenarnya tujuan orang-orang itu sudah jelas. Bukan untuk membuat damai sejahtera di dalam jemaat. Bukan membuat jemaat supaya lebih mengasihi hidup satu dengan yang lain di dalam persekutuan itu mereka ada damai sejahtera Tuhan. Tapi tujuan mereka adalah untuk menyebabkan perpecahan satu dengan yang lain. Supaya persekutuan itu ya menderita oleh karena kesalahan dan kekeliruan yang terjadi di dalam jemaat itu. Ya, itu tujuan mereka. Mereka ingin mencari keuntungan ya buat diri mereka sendiri dan bukannya mereka mau berkorban dengan ketulusan, tapi mereka pura-pura menolong. Tapi sebenarnya mereka punya maksud-maksud tertentu supaya suatu waktu apabila ya keinginan mereka tidak dipenuhi, disitulah mereka berontak dan disitulah mereka ya menyakiti hati sesamanya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jelas di situ. Paulus sangat luar biasa. Saya Bapak Ibu Saudara sangat bangga dengan kepemimpinan Paulus di dalam menggembalakan jemaat. Dia hanya fokus kepada bagaimana dia memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan semurni-murninya, setulus-tulusnya, sejujur-jujurnya.
Dan kemudian dia menyerahkan kepada semua jemaat untuk mengikuti atau tidak mengikuti, ya. Dan Paulus menyampaikan bahwa dia tidak lalai mengajarkan semua maksud dan tujuan firman Allah untuk membina setiap orang di dalam jemaat itu agar mereka tidak punya alasan bahwa mereka belum tahu tentang kebenaran. Amin. Nah, itu yang sangat luar biasa. Jadi kita lihat lagi ada satu bagian lagi Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3. Di sini juga Paulus juga menyebut nama orang-orang yang mengacaukan jemaat. Dia juga menyebut nama mereka, ya. Di 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3, Paulus menyebutkan di situ di ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9, ya. Saya baca dulu dari ayatnya ya, Bapak Ibu Saudara, ini sangat menarik mulai dari ayatnya yang saya bacakan saja, ya, dari ayat 1 2 Timotius pasal 3 ini. Dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain yang menjerat perempuan-perempuan lemah, yang syarat dengan dosa, dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, karena motivasi mereka sudah lain. Walaupun diajar kebenaran, hati mereka kepada hal yang lain, ya, yang berbeda dari kebenaran itu, ya. Ya, ayat 8, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran, akal mereka bobrok, dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi rupanya dulu, ya, di Mesir itu ada yang menentang Musa. Ya, waktu Musa meminta supaya bangsa Israel dibebaskan, ada orang yang bernama Yanes dan Yambres, itu yang menentang Musa di Mesir, ya. Luar biasa. Paulus ini, ya, Pak Pendeta Pardosi, ya, dia bisa tahu nama itu, bisa dia tahu, dan Tuhan tentunya yang memberitahu dia, Roh Kudus yang memberitahu kepadanya, ya. Siapa yang menentang Musa waktu di Mesir, dia sebutkan namanya di situ. Luar biasa. Padahal jarak dari zaman bangsa Israel di Mesir dengan Paulus ini adalah ada ratusan tahun lamanya, ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi oleh karena Roh Kudus yang memberitahu kepada Paulus, dia tahu nama orang itu yang menentang Musa, Yanes dan Yambres. Artinya Bapak Ibu Saudara, itu benar-benar nyata. Manusia, orang yang sesat itu benar-benar nyata, bukannya bukannya hanya hayalan, ya. Jadi Paulus ingin agar jemaat itu tahu bahwa di dalam kehidupan iman kita itu akan ada saja orang yang memang menyebabkan perpecahan, yang menentang kebenaran,
ya, walaupun sekalipun itu adalah saudara seiman, ya, belum tentu mereka itu adalah orang-orang yang memang berhati tulus di dalam jemaat itu untuk selamanya. Belum tentu, ya. Sama makanya Paulus itu menyebutkan nama-nama orang karena apa? Karena dia ingin memberitahu bahwa itu adalah benar-benar nyata, ya, sehingga setiap orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan itu harus lebih fokus kepada kebenaran, percaya kepada kebenaran daripada bersandar kepada ya manusia, sekalipun manusia itu ya menunjukkan kebaikan, tapi itu tidak bisa jadi pegangan. Amin. Pegangan kita adalah firman Tuhan, karena manusia bisa berubah. Ya, hari ini baik, belum tentu besok baik. Tapi kalau Tuhan selalu baik, amin. Jadi kita tidak akan kecewa sekalipun ada orang-orang yang akhirnya berubah di dalam pendirian mereka. Ya Bapak Ibu Saudara, saya sangat luar biasa, saya kagum dengan Rasul Paulus ini, karena dia memang pantas untuk menjadi teladan bagi kita. Makanya tidak heran lagi Paulus katakan kepada jemaat, ikutilah teladanku sama seperti aku meneladani Kristus. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Bahwa kasih karunia Tuhan itu layak dipercaya. Amin. Dan kita terus hidup setia kepadanya, pada Tuhan Yesus, pada firman-Nya, datang pada pengetahuan akan kebenaran. Karena dengan pengetahuan akan kebenaran itu, kita bisa membedakan apa yang salah dan apa yang benar. Dan kita mengambil pilihan mengikuti apa yang benar, karena itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini sangat luar biasa. Ya, Paulus katakan tadi di Galatia pasal 1, sekalipun malaikat dari surga datang memberitakan Injil yang berbeda dengan apa yang kami sampaikan kepadamu, Paulus katakan terkutuklah dia, terkutuklah mereka. Mereka sudah punya bagian sendiri. Amin. Mereka sudah punya bagian sendiri, tapi kita menyongsong berkat Tuhan, bukan orang-orang yang menantikan kutuk, tapi kita adalah orang-orang yang selalu menyongsong dan menanti-nantikan berkat yang besar dari Tuhan. Itulah yang kita pilih. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekalipun tantangan dalam kehidupan kita ini tidak pernah habis, ya. Ya, berganti silih berganti tantangan permasalahan, tapi kita tahu Allah turut bekerja ya di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Itulah tanda kita mengasihi Tuhan, kita selalu mendengarkan kebenaran firman-Nya, karena Tuhan tidak meminta dari kita apapun selain daripada kita datang kepada kebenaran firman-Nya yang terus membuat kita bisa tahu dan kita bisa menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan adalah mendengarkan kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita semua sangat diberkati Tuhan dan kita bersiap untuk melaksanakan segala aktivitas kita. Namun hati kita sudah terlebih dahulu disirami oleh firman Tuhan dengan damai sejahtera-Nya. Sehingga apapun yang kita lakukan, Paulus katakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa kamu akan menerima dari Allah sebagai upah, dan Kristus adalah Tuhan dan kita hambanya semuanya. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa, menyerahkan hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah menolong kami semuanya dan memberikan kami hati yang rindu untuk selalu mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena iman timbul dari pendengaran. Sehingga kami harus membagi waktu kami ya Tuhan untuk dengar-dengaran akan rahasia firman-Mu, supaya semakin lengkaplah pengetahuan kami tentang liku-liku daripada perjalanan iman kami
kami bisa mengikuti bahwa di dalam kasih karunia Tuhan selalu ada damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur, berterima kasih untuk apa yang telah Tuhan lakukan bagi kami di pagi hari ini. Setiap yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, kami semuanya sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kami bersiap melaksanakan aktivitas kami. Berkati setiap keluarga kami Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak kami semuanya. Berkati suami istri di dalam usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Dimanapun Engkau melipat gandakan berkat-Mu ya Tuhan. Untuk terus bisa mencukupi apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena damai sejahtera dari Bapa di surga, dari Yesus Kristus, dan juga dari Roh Kudus, Allah Tritunggal yang selalu memberkati kita, sampai selama-lamanya Tuhan memelihara hidup kita dengan sempurna di dalam kasih setia-Nya. Terima kasih Bapa di dalam surga, haleluya, amin. Amin, terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Ya, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya, pagi semuanya. Ya, terima kasih.